Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jozi Imtiaz Mustaqim dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini ingin melaksanakan tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu mereview buku. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Buku yang akan saya review sekarang adalah buku novel yang berjudul Guardianship karya Rinita Nozaria. Buku ini memiliki soft cover yang bergambar langit malam hari dengan ada gambar tokoh, visualisasi dari 3 tokoh utamanya, dan cover ini didesain oleh Raden Monik. Buku ini memiliki panjang dan lebar 20 x 14 cm dan ketebalan buku yang setebal 382 halaman. Buku ini pertama kali diterbitkan pada bulan Juli 2019 oleh PT Bukunek Kreatif Cipta. Detail buku ini, pada halaman terakhirnya ada gambar-gambar yang merupakan visualisasi dari karakter-karakter yang ada di buku, juga mendapat photocard yang juga merupakan visualisasi dari tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini. Buku ini juga termasuk buku fiksi penggemar karena karakter-karakternya ini divisualisasikan dengan menggunakan idola sang penulis. Dan yang terakhir adalah cerita dalam buku ini tidak hanya selesai dalam satu buku, ada lanjutannya di buku lainnya yang berjudul Guardianship Silver Lining of the Cloud. Buku ini lanjutan dari buku Guardianship, cuma sekarang saya akan fokus mereview buku yang mulai masuk ke dalam isi cerita buku ini. Pertama-tama saya akan baca sinopsisnya. Bayangkan jika seseorang dari masa lalu tiba-tiba saja muncul di kamarmu, aneh atau biasa saja. Lalu bagaimana jika orang itu mengaku bahwa sebenarnya ia telah meninggal? Hal ganjil inilah yang dialami kisah Eden Philomena. Sosok Emir, cinta masa SMP, menemui dengan alasan menunaikan tugas sebagai guardian angel bagi Eden. Hari-hari Eden yang begitu ribet karena instruksi-instruksi Emir yang katanya sih untuk melindunginya malah sering berujung kesialan. Seakan itu belum cukup, Eden masih harus rela hidupnya diacak-acak oleh kehadiran 3 orang cowok super aneh yang ternyata masih punya hubungan saudara. Setra Nala Dirgantara, Rasi Gemintang, dan Sabda Aksara. Satu hal yang selalu Emir ingatkan kepada Eden seolah dampak semua ini dari bencana adalah Eden tidak boleh jatuh cinta dengan salah satu dari ketiga cowok tersebut. Seperti dari sinopsis tadi, buku ini bercerita tentang seorang cewek bernama Kisah Eden Philomena, seorang anak kuliahan yang hidupnya tuh biasa-biasa saja sampai suatu hari ketika dia pulang dari kelasnya, di rumahnya dia menemukan teman SMP-nya yang bernama Emir duduk di kursi belajarnya. Kisah yang terkejut dengan keberadaan Emir pun menanyakan apa maksud keberadaan Emir dan kenapa bisa dia masuk ke dalam rumah Eden yang jelas-jelas tidak ada orang dan dikunci. Ternyata Emir mengatakan bahwa dirinya telah meninggal dan dia diutus untuk menjadi guardian angelnya Eden. Sebagai guardian angel, Emir akan memberi instruksi saran yang seharusnya Eden lakukan untuk meminimalisir angka kesialannya. Namun, instruksi-instruksi yang diberikan Emir kepada Kisah seringnya membawa Kisah menuju 3 orang laki-laki yang ternyata memiliki hubungan saudara. Lelaki itu bernama Setra Nala Dirgantara, Rasi Gemintang, dan Sabda Aksara. Usut punya usut, ternyata 3 bersaudara ini memiliki hubungan yang renggang setelah ibunya meninggal karena banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Kakak sulung mereka, Setra, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan adik-adiknya, namun ia tidak terlalu bisa mengekspresikannya karena dia seorang laki-laki. Memang pertemuan pertama Kisah dengan 3 orang laki-laki itu sudah terjadi sebelum Emir ada, namun ketika Kisah bertanya tentang itu, Emir memilih bungkam. Awalnya Eden tidak mengetahui kalau 3 orang ini bersaudara karena hubungan yang mereka yang terlihat jauh. Kisah baru tahu ketika Sabda sakit lalu Kisah menengoknya, ada Rasi yang berada di satu rumah dengan Sabda. Melihat hal itu, Kisah pun berinisiatif untuk membantu mereka untuk memperbaiki hubungan persaudaraannya. Setra yang melihat Kisah dekat dengan adik-adiknya juga meminta bantuan Kisah untuk
mendekatkan dia kepada kelebihan buku ini. Penulis mampu membuat saya terharu dengan kisah mereka bertiga. Banyak flashback yang membuat saya iri dengan tiga bersaudara ini. Lalu untuk kekurangannya, di sini banyak kata-kata menggunakan bahasa Inggris karena di sini Kisah merupakan mahasiswa dari jurusan sastra Inggris, lalu Rasi juga yang baru pulang ke Indonesia setelah lama berada di Amerika. Jadi banyak kutipan-kutipan dan percakapan yang menggunakan bahasa Inggris. Sebegitu saja. Saya merekomendasikan buku ini untuk para pembaca yang ingin membaca fiksi penggemar, namun dengan genre yang berbeda, karena biasanya fiksi penggemar itu rata-rata genrenya itu yang romantis seperti perjodohan atau sebagai macamnya, sedangkan yang ini bukan. Jadi saya merekomendasikan buku ini. Review buku dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.